Luar biasa, badan sehat, ada sukacita. Yes, yes, yes. Wah. Baik teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita sore hari ini, mari kita menyiapkan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama.
Pertolongan kami ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kami berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan kasih sayang Roh Kudus. Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami hendak beribadah Tuhan, memuji meninggikan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau hadir di tengah ibadah kami pada sore hari ini Tuhan, sehingga kami bertemu di sini bukan melakukan hal yang sia-sia Tuhan. Dan biarlah Tuhan apa yang kami naikkan, apa yang kami pujikan bisa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin. Mari teman-teman, saya undang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Glory, muliakan Tuhan. Glory,
tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Baik teman-teman, silakan duduk. Mari kita bersama-sama kita menyiapkan hati menyambut firman Tuhan. Mari kita sembah Dia bersama-sama. Kita menyanyikan lagu ini bersama-sama dengan bangkit berdiri. Saya undang teman-teman semua bangkit berdiri. Mari kita pujikan lagu ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh, mengingat Tuhan Yesus telah lahir di dunia 2000 yang tahun untuk kita semua.
Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu pada hari ini Tuhan, sehingga kami dapat hadir di sini dalam keadaan sehat dan baik-baik saja Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk penyampaian firman pada hari ini Tuhan, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati firman ini Tuhan, agar dapat menjadi tuntunan bagi kami di dalam kegiatan kami sehari-hari. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah menyembah dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Semuanya dipersilakan duduk kembali. Ya baik, selamat sore semuanya, shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Ya, kita bersyukur sepanjang Anda masuk tadi tidak hujan dan Anda sudah di ruangan, sudah hujan, doakan selesai ibadah baru terang lagi gitu ya. Ya, kita bersyukur ini ada berkah Tuhan meskipun di tengah-tengah keterbatasan kita, masih dalam masa pandemi yang ada, tapi kita bersyukur kita melangsungkan acara Natal onsite secara sederhana. Terima kasih untuk partisipasi dari semua pelayan Tuhan pada hari ini. Meskipun ada banyak kekurangan yang ada dan ke depan akan diperbaiki lebih baik lagi. Dan terima kasih untuk semua jemaat Tuhan yang telah hadir dan telah memberi kado. Anda di depan sini, nanti kita akan merencanakan untuk tukar kado. Dan terima kasih untuk Ibu Ella yang sudah hadir. Selamat sore Ibu, terima kasih untuk pelayanannya nanti. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya, supaya firman Tuhan mendarat di hati kita. Kami persilakan Ibu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Shalom semuanya. Boleh enggak ya saya mengajak nyanyi, karena ini anak-anak muda. Satu lagu saja, Dia Lahir Untuk Kami. Bagaimana pemain musik? Ya? Kita akan menyanyikan pujian ini ya, Dia lahir untuk kami. Silakan pemain musik. Sebelum saya masuk ke dalam firman Tuhan, bagaimana kalau kita berdiri bersama saja? Kita anak muda, kamu semua anak muda, saya aja yang paling tua toh. Tetapi saya ingin kita mempunyai greget bahasa Jawanya ya, untuk bersama-sama menikmati Natal. Dia
Bapa, di dalam nama Yesus kami datang kepadamu. 2000 tahun yang lalu Engkau memberikan Yesus bagi kami, bukan satu kebetulan, tetapi itu rancanganmu yang besar. Dan itu sungguh satu keajaiban yang tidak bisa kami tangkap dengan akal kami. Karena memang itu sesuatu yang mustahil bagi kami. Tetapi sungguh nyata bahwa kami sedang menyembah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang hidup. Dan sore hari ini kami mau belajar firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami semua yang hadir di sini, kuasai hati kami, pegang kami, supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Karena ketika kami mengerti, hidup kami dimerdekakan. Tuhan, hamba perlu Engkau Roh Kudus untuk menolong hamba-Mu berbicara firman-Mu, hidup-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap roh yang ada di tempat ini tunduk kepada firman Allah. Dalam nama Yesus, semua yang siap dengar firman katakan, silakan duduk. Saya diberi tema tentang tidak ada yang mustahil. Oke, Lukas pasal 1. Kita baca satu perikop ya, supaya kita mengerti arti ayat ini. Karena kalau satu ayat dicuplik dan kita salah menafsirkan, maka akan membuat pertanyaan. Nah, anak muda, kalau kamu kalau seorang anak muda biasanya kalau mendapatkan sesuatu pasti akan bertanya, ini kenapa kok ada? Bagaimana ceritanya? Asal mulanya bagaimana? Itu namanya anak muda. Lah kalau orang-orang sudah tua, pokoknya ya yang G gitu, gak kepanggil yang G saja. Tapi kalau anak muda biasanya mesti bertanya, apa kok ayat ini berbicara tentang tidak ada yang mustahil bagi Allah? Ya benar, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi bagaimana dengan kita? Nah yuk kita baca Lukas pasal 1 mulai ayat 26 sampai ayat yang ke 37 atau 38. Kita bergantian membacanya. Saya ayat genap, saudara ayat ganjil. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Tolong bersuara ya nanti. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, perhatikan baik-baik. Oke, berikutnya. Next berikutnya. Ada banyak hal di dalam dunia ini yang membuat kita berpikir mustahil. Oke, karena kamu semua seorang pelajar, pasti ada sebab dan akibat. Ya kan? Tiba-tiba ada akibatnya, nggak ada sebabnya, itu benar-benar impossible. Ya, ada sebab, akibat, hukum itu ada. Kalau ada anak, ada baby yang dikandung, pasti ada suami istri. Nggak mungkin tidak. Itu secara
rasional. Nah, tetapi apa yang dikatakan Alkitab mengenai sesuatu yang Alkitab tadi ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Coba kita teliti, setiap tahun kita memperingati Natal. Kita sebagai orang Kristen kadang-kadang saya bertanya, sebenarnya Yesus itu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, kalau kita hanya di lingkungan orang Kristen, okay, gak ada yang bertanya. Kalau ada yang bertanya, Yesus itu siapa? Yesus itu manusia, Yesus itu nabi, kenapa kamu menyembah dan menyebut dia Tuhan? Apa jawabanmu? Oh, nggak tahu ya, kayaknya wong dari kecil aku dikasih tahu kok, di gereja tuh dikasih tahu kalau Yesus itu Tuhan. Lah kamu apa ngerti Yesus Tuhan? Nah, orang anak muda nggak bisa jawab karena Kristennya cuma Kristen keturunan, nggak ngerti. Ada sesuatu yang memang mustahil bagi manusia, tetapi tidak mustahil bagi Allah. Perhatikan baik-baik, Yesus itu adalah firman Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14 berkata bahwa firman itu sudah menjadi manusia dan namanya adalah Yesus. Nah, ini yang disebut sesuatu yang mustahil bagi manusia. Nah, sekarang kita akan lihat bahwa seorang perawan dikatakan di situ. Perhatikan baik-baik, kata perawan di dalam Alkitab itu berarti seorang perempuan yang tidak pernah disentuh laki-laki, nggak pernah dipeluk-peluk atau dicium-cium. Itu namanya perawan. Kalau zaman sekarang hanya soal virgin masih utuh selaput darahnya. Kalau di zaman perjanjian baru waktu Tuhan Yesus, waktu zaman Maria dan Yusuf, namanya perawan itu berarti tidak pernah disentuh oleh orang laki-laki. Jadi kalau ada perempuan yang pacaran sudah dipeluk-peluk, sudah dicium-cium, itu namanya nggak perawan lagi. Gitu loh. Kalau di Alkitab, itu menurut Alkitab, makanya perhatikan baik-baik yang cewek ya. Jangan sampai mau dipeluk-peluk, dicium-cium, nanti habis itu setahun putus, ganti lagi yang meluk-meluk. Nah, ini kayak piala bergilir aja. Perhatikan baik-baik, di Alkitab itu perawan Maria yang bertunangan dengan Yusuf, tetapi mereka belum tinggal serumah. Dan tiba-tiba malaikat datang kepada Maria dan berkata, "Hei, salam hei Maria yang dikaruniai Tuhan." Maria yang masih perawan, secara akal dihitung dengan ilmu biologi pun gak mungkin dia bisa mengandung. Benar apa benar? Kalau dia tidak bersetubuh dengan laki-laki gak mungkin bisa mengandung. Oh, bisa Bu Ella, anaknya jin. Nah, itu setan. Ya, perhatikan baik-baik. Itu bagi kita itu kayak sesuatu yang gerambiang yang gak bisa diraba dengan ilmu pasti. Tetapi yang namanya perawan gak mungkin bisa mengandung. Tapi karena ada sesuatu yang dikerjakan oleh Allah, bahwa firman itu menjadi manusia. Saya mau kasih tahu ya, bedanya kita dengan orang seberang. Firman mereka itu menjadi buku. Halo? Firman Allah mereka itu menjadi buku. Perhatikan, makanya ditulis dalam kitab Al-Quran. Itu firman Allah. Tapi orang Kristen, jangan keliru kamu. Oh, firman Allah itu Alkitab. Ngawur, itu berarti kamu gak pernah belajar. Firman Allah itu menjadi manusia, namanya Yesus. Ini Alkitab ini hanya catatan para nabi. Kalau mereka, Alkitab mereka katanya turun dari surga gedebuk blok gitu loh. Nah, Alkitab kita tuh bukan turun dari surga, wih ada nabi berdoa terus jeblok dari Kejadian sampai Wahyu. Enggak yo. Dikatakan bahwa firman Tuhan di sini menjadi manusia, dan karena dia Allah, dia mau jelma jadi apa saja bisa. Cuman cara satu-satunya untuk bisa berbicara dengan manusia, ya harus jadi manusia. Ya suka-sukanya Tuhan. Nah, Tuhan mau jadi singa bisa kok, jadi lion bisa, jadi harimau bisa, jadi ular bisa. Wong namanya Tuhan. Lah kalau Tuhan gak bisa menjelma apa saja berarti bukan Tuhan kalau terbatas.
namanya Tuhan itu tidak terbatas. Itulah sebabnya kita akan belajar bersama-sama bahwa apa yang dikatakan Alkitab tentang tidak ada yang mustahil. Ya. Next berikutnya. Perhatikan baik-baik ya. Kalau kita tahu bahwa Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa, dengar baik-baik, yang namanya Tuhan itu tidak terbatas. Patung di mana saja, saya lagi ngajarkan kepada cucu saya, karena dia tinggal di daerah yang di tempat yang banyak patung-patung yang disembayangi. Saya berkata, patung itu punya mulut tapi gak bisa ngomong, punya telinga tapi gak bisa dengar, punya mata tapi gak bisa melihat. Saya mulai ceritakan, Allah yang kita sembah Yesus itu adalah firman Allah, dia adalah Tuhan, dia pencipta langit dan bumi, dia berdaulat atas alam semesta. Hal pertama yang kita tahu, tidak ada yang mustahil, karena keadaan tidak bisa membatasi Tuhan. Loh, apa buktinya? Lihat itu buktinya. Ada di ayat yang ke 29, 30, 31, ketika malaikat menemui Maria, Maria berkata, loh aku ini belum punya suami, bagaimana aku bisa mengandung? Bukankah itu sesuatu hal yang mustahil? Jadi kalau namanya Tuhan atau kita sebut Allah, dia tidak terbatas, tidak bisa dibatasi dengan keadaan, tidak bisa dibatasi dengan ruang lingkup, tidak bisa dibatasi dengan waktu, tidak bisa dibatasi dengan apapun yang ada di alam semesta, karena memang dia Tuhan pencipta. Dikatakan Maria itu masih perawan, nggak mungkin, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi kalau kita tahu bahwa Tuhan tidak bisa dibatasi dengan apapun, apapun yang kita alami, dia pasti bisa menolong kita. Ayo toh anak muda, kayaknya anak-anak muda Madiun itu kok ngalang-ngalai anak muda Solo yang halus, diam semua gitu ya. Apakah semua yang ada di sini ini memang pendiam ya Pak Widya? Saya enggak ngerti. Apakah tidak ada yang suka ngomong atau tidak ada yang suka bicara atau gimana, semuanya diam? Perhatikan baik-baik. Kalau begitu tangkap firman Tuhan ini, karena begini, Alkitab berkata, apabila kita dengar firman dan kita mengerti, maka kebenaran itu memperdekakan kita. Tapi kalau kita dengar firman tapi kita tidak mengerti, jangan berharap hidup saudara dan saya merdeka. Enggak akan bisa merdeka. Keselamatan bukan karena agama kita, agama Kristen. Saya anak pendeta, tapi saya tidak diselamatkan karena saya anak pendeta. Mau tak kasih tahu? Tidak ada di Alkitab ditulis anak pendeta pasti masuk surga. Saya ngomong siapa? Kalau kamu bisa menemukan satu ayat, tak ganti 1 juta. Satu ayat, tak ganti 1 juta. Enggak ada ceritanya. Semuanya keselamatan itu adalah ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kalau enggak bisa. Waduh Bu Ella sadis, bukan, Alkitab yang ngomong, bukan saya. Lah sekalipun bapak ibu saya pendeta, enggak peduli, bapakku ya pendeta. Tapi ketika saya bertemu Tuhan, saya mati hari itu, kelas 3 SMP, saya masuk neraka. Karena saya belum lahir baru. Jadi dari perawan yang seharusnya tidak bisa hamil, ternyata Roh Kudus masuk dalam perutnya Maria. Yesus Sang Firman itu masuk ke situ. Dia menjadi bayi, sesuatu yang tidak mungkin akhirnya menjadi mungkin. Kalau begitu dalam hidup kita, asal kita percaya kepada Tuhan, sesuatu yang tidak mungkin, kalau Yesus ada dalam diri kita, pasti jadi mungkin. Yang jadi masalah itu bukan persoalannya yang besar atau kecil. Yang jadi masalah, Yesus ada enggak? Karena Yesus itu adalah kasih karunia. Yesus itu adalah Tuhan sendiri. Di mana ada Yesus, di situ ada mujizat.
Di mana ada Yesus, di situ ada kehidupan. Di mana ada Yesus, di situ ada kesembuhan. Di mana ada Yesus, di situ ada jalan keluar. Yang masalahnya di situ. Jadi kalau kamu tidak yakin bahwa di dalam dirimu ada Yesus, ya selamanya jadi orang Kristen, jangan-jangan nanti Tuhan datang, KTP-mu diangkat, kita ketinggalan. Wah, repot itu. KTP kita selamat, orangnya ketinggalan di muka bumi. Karena nggak ngerti sama sekali. Ya cuman ngerti bahwa Yesus itu Tuhan, cuman semacam itu saja. Perhatikan baik-baik, dia tidak bisa dibatasi karena Maria itu perawan. Dari tidak ada menjadi ada. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu berdaulat. Yang namanya Tuhan itu berdaulat. Sekarang faktanya, saya pengen tanya ke kamu, tolong dijawab sekalipun pakai masker. Siapa yang pernah berpikir bisa menutup semua bandara di dunia? Adakah menurut kamu sebelum corona ada seorang presiden atau seorang raja di muka bumi ini bisa menutup seluruh bandara di dunia? Hah? Ada yang pernah berpikir? Ada? Tapi Mbah Corona menutup semua bandara di dunia. Coba, hebat gak? Gara-gara Tuhan mengizinkan corona saja, semua bandara di muka bumi tutup, gak ada yang buka. Gak ada satu presiden pun yang bisa berkuasa seperti itu. Itu semua hanya kedaulatan Tuhan. Jadi baru satu perkara saja Tuhan izinkan terjadi, bisa semua berubah, semua tatanan berubah. Yang harusnya sekolah di sekolahan sekarang di rumah, yang harusnya bekerja di kantor, WFO, WFH di rumah. Semua berubah, tatanan berubah, cara duduk berubah, cara makan berubah, semuanya berubah. Itu sebenarnya Tuhan lagi berbicara kepada manusia bahwa dia berdaulat atas ciptaannya, atas alam semesta. Ayo, Tuhan kita nggak bisa dibatasi dengan apapun juga. Dari yang tidak ada menjadi ada, itu menunjukkan kedaulatan Tuhan. Itu apa maksudnya, Bu Ella, hubungannya dengan Natal? Bukankah di dalam perut Maria itu sebenarnya tidak ada benih, tidak ada sperma di situ. Sedangkan secara biologi kalau telur tidak bertemu dengan sperma, nggak mungkin bisa jadi janin kan? Nggak ada ceritanya. Tetapi Alkitab berkata di dalam perut Maria ada Roh Kudus di situ. Jadi ini menyatakan hal yang mustahil itu adalah dari tidak ada bisa menjadi ada. Itu hal yang pertama. Sekarang hal yang kedua, rancangannya pasti tergenapi. Saya tadi baru mendengar Yeremia 10 ayat 23. Coba dibuka masing-masing, kita baca bersama-sama. Saya kaget ini tentang hal ini. Diingatkan lagi, Yeremia 10 ayat 23. Kita baca bersama-sama dengan bersuara. Ketemu semua Alkitabnya? Ketemu? 2, 3. Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Sadar gak? Dikatakan bahwa rancangan Tuhan itu pasti terjadi. Kalau rancangan manusia itu banyak gagalnya. Coba pikirkan, sebelum corona ada banyak rancangan, termasuk anak saya punya rancangan. Wah, aku mau buka butik lagi, Mam. Nanti aku di Canggu. Ya, dia sudah ngajak saya untuk lihat tempatnya di daerah Canggu karena anak saya di Bali. Mah, ini loh Mah, ini nanti sewanya setahun tuh 125 juta. Aku pengen ini dan proyeknya pasti bagus. Oke, yang namanya orang tua tinggal ya dan berdoa, ya. Tetapi ini belum deal, Mah. Sudah tak tawar. Saya berkata, kalau dari Tuhan pasti kena kamu. Kalau
nggak kena kamu, berarti bukan dari Tuhan. Mama yo jangan gitu, mama berdoa. Ya mama berdoa tetapi nggak bisa apa-apa. Dan benar setelah lihat tempat itu pulang, ternyata tempat itu sudah didahului orang. Wah, anak saya jengkel sekali, nangis. Tahukah saudara, Yeremia tadi berkata bahwa manusia itu tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Bahkan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menentukan langkahnya. 3 bulan kemudian corona. Saya Januari, Maret corona. Seandainya anak saya nyewa itu, gak ada yang beli. Bali waktu pertama corona sampai sekarang belum pulih. Butik itu yang dari penghasilan umpamanya 100 cuma jadi 10%. Coba apa ndak bayari uang sia-sia. Jadi Tuhan itu punya rancangan atas hidup saudara dan saya. Masing-masing kita itu sudah ada rancangannya. Kita berjalan aja kita tidak berkuasa kok untuk menentukan langkah kita. Ini berarti betapa mudahnya manusia, rapuhnya manusia itu. Rancangan Tuhan itu pasti terjadi dan tergenapi. Itu ada di ayat 31 dan sampai 33. Rancangannya Yesus turun ke muka bumi apa? Ngapain Natal? Kita tiap tahun Natalan. Kita nyanyi Malam Kudus. Kita nyanyi apa tadi? Dari pulau dan benua. Tapi tahukah kita bahwa apa toh arti Natal itu? Sesuatu yang tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu apa artinya? Ya kalau bagi Allah tentu saja. Tapi bagaimana dengan kita? Jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen yang dari ngoek itu sudah Kristen. Tapi sampai umur 16 orang ngerti apa-apa belas perkara tentang Tuhan Yesus itu siapa. Lagi lah yo kebangetan loh, siji lan limon nemen itu. Saya bilang, nggak ngerti tentang Tuhan. Rencananya adalah menyelamatkan. Karena kedatangan Mesias itu adalah untuk mengembalikan manusia yang berdosa, yang sudah hancur, yang porak-poranda, yang dulu hidupnya, ingat baik-baik, Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, baca di kitab Kejadian bahwa Adam dan Hawa itu sering berjalan-jalan bersama Tuhan di taman. Saya tanya sekarang anak muda, kitab Yohanes pasal 10 ayat 27 berkata bahwa domba-dombaku itu mendengar suara gembalanya. Siapa di antara kita yang hadir sore ini yang pernah dengar suara Tuhan? Halo? Halo? Loh, lah ini domba apa penyusup? Domba-dombaku itu mendengar suara gembalanya. Itu pasti kok. Entah dia berbicara di hati, berbicara lewat keadaan, berbicara lewat angin, lewat alam, kita bisa menangkapnya. Karena apa? Kita ini dombanya Tuhan. Atau yang hadir ini juga nggak ngerti, aku ini termasuk domba apa enggak? Ya enggak tahu Bu Ella. Wah lagi parah ini kalau udah gitu. Nanti habis ini tanya Pak Widya ya, Pak Widya, aku tuh udah termasuk domba apa belum Pak? Tolong Pak, dibukakan buku kehidupan Pak. Nah yang punya buku kehidupan tuh Tuhan. Paling Pak Widya jawabannya, ayo sembayang dewe-dewe, tanya sana, namamu sudah tercatat apa belum? Yesus lahir ke muka bumi itu untuk menyelamatkan manusia. Gak peduli Herodes mau membunuh, gak peduli keadaan itu gak baik. Yang jelas misinya, tujuannya Tuhan pasti tergenapi. Wah itu Tuhan Yesus lahir tuh gak enak loh. Umur berapa? Dibawa lari ke Mesir sampai tinggal di sana 2 tahun. Bawa pulang lagi. Tak kasih tahu, Bethlehem Mesir itu perjalanannya bisa 1 tahun yo. Dulu nggak ada sepeda motor, belum ada sepeda kayu, belum ada, adanya unta sama keledai.
Itu perjalanannya jauh, orang Majus sampai ke Bethlehem hampir 2 tahun mereka berjalan. Kok pikir orang Majus 3 bawa Mazmur kemenyan, datang ke Bethlehem menyembah Tuhan. Lah kok nyimut lah cuman gitu tok. Mereka jalan lewat padang gurun karena kokoh tahu bahwa bintang ini berbicara tentang seorang yang besar. Ada seorang bayi yang menjadi raja, yang mengatasi, yang berkuasa. Orang Majus tahu bahwa dia harus ketemu. Tekadnya bulat untuk bertemu dengan bayi itu. Hampir 2 tahun loh mereka jalan dengan unta. Padang gurun, badai di gurun dijalani. Lah anak orang Kristen sekarang ini loh aneh. Ke gereja sudah ada Grab, ada apa? Doa sama saya jalan-jalan ke mall. Tak jawab enak jalan-jalan ke mall. Daging saya. Tapi saya harus berdoa karena saya harus berubah untuk menjadi seperti Yesus. Dia datang untuk mengembalikan manusia kepada gambar yang belum dirusak, gambar yang sempurna,
gambar Allah. Diciptakannya manusia serupa dan segambar dengan Allah. Bagaimana caranya manusia bisa serupa dan segambar lagi? Melalui Yesus Kristus. Itulah sebabnya Natal itu adalah sesuatu yang besar di mana Tuhan ingin mengubahkan kita untuk menjadi segambar dengan Yesus. Tidak ada yang mustahil. Tapi Bu Ella, saya banyak kelemahan, saya sering mengapusi, saya sering berbohong, saya nyontek, apalagi lihat film porno di internet, gak ada yang tahu, apalagi gembalamu wis babar blas gak ngerti. Yang penting kamu datang setiap ibadah tersenyum, ya toh, haleluya, Tuhan berkati, shalom. Padahal di rumah tontonannya film porno. Orang enek sing ngerti yo, tapi ada sepasang sorot mata yang tajam, yaitu Tuhan yang berkata, nah itu merusak gambarku dalam dirimu. Dan dia datang untuk mengembalikan kita serupa dengan gambarnya. Kayaknya mustahil, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Selama kita mau meresponi Tuhan. Dibutuhkan sebagai penutup berikutnya. Nah, ini yang dibutuhkan untuk kita mengalami tidak ada yang mustahil. Pertama, kasih karunia. Yang kedua, kerelaan kita. Kerelaan itu berarti ketaatan. Maria dipakai oleh Tuhan. Dikatakan kasih karunia Allah ada padamu. Kasih karunia kita apa? Yesus Kristus, itu kasih karunia. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Bukan karena perbuatan baik kita. Karena siapa? Yesus, itu kasih karunia. Nah, kalau Yesus ada dalam hidupmu dan hidupku, maka kita sudah memegang satu hal yang membuat tidak mustahil. Tidak ada yang mustahil. Yang kedua adalah kerelaan kita atau ketaatan. Maria berkata, jadilah padaku menurut kehendak Tuhan. Mari anak-anak remaja, saya ingin anak remaja di GUP Madiun di sini mengerti dan mempunyai hati yang mau dituntun. Dengar baik-baik, Daud ketika muda, ketika dia masih remaja, dia bisa berkata bahwa dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Karena Daud itu mempunyai hubungan atau mempunyai relationship dengan Tuhannya. Dia kenal betul siapa Tuhannya. Kakak-kakaknya tidak mengenal Tuhan seperti Daud mengenal Tuhan. Sama-sama Kristen, sama-sama dengar tentang siapa Tuhan, tetapi berbeda respon masing-masing. Ketika kita rela, ketika kita menyerahkan diri kita untuk taat, saya percaya tidak ada yang mustahil pula bagi kita yang percaya kepada Yesus. Nah, adakah kamu mempunyai kesulitan atau mempunyai masa depan yang kau pikir suram? Wah, enggak mungkin Bu Ella, saya bisa jadi orang sukses. Jangan berkata tidak mungkin. Asal Yesus ada dalam diri kita dan kita taat, pasti mungkin. Pasti mungkin. Saya tutup dengan satu kesaksian. Ada salah satu anak muda di Ngawi, bapaknya itu seorang pemabuk dan bapaknya tidak lagi bekerja. Anak ini hanya bisa lulus SMA dan akhirnya karena bapaknya pemabuk, dia masih punya satu adik, dia harus mengurusi ibunya, maka selulus SMA dia tidak bisa meneruskan untuk kuliah. Dia melamar pekerjaan sebagai Satpam BRI di Madiun. Itu beberapa tahun yang lalu, Satpam BRI. Nah, anak ini akhirnya mengenal Tuhan dengan benar sejak dalam kandungan ibunya. Dia Kristen karena bapaknya orang Toraja. Orang Toraja itu orang Kristen semua, 95%. Nah, dia akhirnya bertemu dengan Tuhan ketika dia SMA. Nah, lulus SMA, dia akhirnya ngelamar jadi satpam di situ. Nah, setelah dia mendapat kasih karunia yaitu Yesus Kristus, dia mulai bertumbuh dalam pemuritan. Saya memegang dia ketika dia masih jadi satpam.
Terus akhirnya dia terus mempunyai kerelaan untuk dituntun. Dia jatuh bangun dalam dosa. Wis pokoknya hidupnya amburadul ya kayak bapaknya. Tapi dia tidak mabuk. Cuman pokoknya hidupnya wis amburadul. Akhirnya dimuridkan dan saya push dia, saya tekan dia untuk dia kenal Yesus. Dan harus mempunyai kerelaan. Setahun 2 tahun dia jadi satpam terbaik di BRI itu se-Jawa Timur. Keluar buahnya. Se-Jawa Timur dia jadi satpam terbaik. Gak ada lomba. Sekalipun satpam, gak ada orang yang memandang dia. Tapi saya sarankan, oke, kamu punya gaji kan? Kamu bisa kuliah di Madiun. Jadi kerja sambil kuliah. Gak ada yang mustahil bagi Allah. Bagi orang yang percaya juga tidak ada yang mustahil. Akhirnya dia bekerja keras. Kerja jadi satpam sambil kuliah. Dan singkat cerita, dia lulus. Karena dia jadi satpam yang terbaik. Maka ada kesempatan waktu BRI buka lapangan kerja, dia ngelamar di situ. Dia berkata kepada saya, "Waduh gimana Mam, bisa enggak ya ini?" Saya bilang, "Kenapa enggak? Di dalam dirimu ada Yesus. Tidak ada yang mustahil. Pasti ayo kita berdoa." Mulai berdoa. Dan ketika pengumuman, dia diterima di BRI. Bukan lagi sebagai satpam. Coba naik kan? Dia ditugaskan ditaruh di Ponorogo akhirnya. Di Ponorogo bekerja karena di dalam dirinya ada Allah yang besar. Maka dia bertekad menunjukkan menjadi seorang teller yang baik. Dan se-Jawa Timur dia mendapatkan 2 piagam. Dia memenuhi targetnya. Setiap target yang dibebankan ke dia terpenuhi. Dia kerja keras. Dia sekolahkan adiknya. Sampai adiknya lulus dari UGM. Dari satpam, tak kasih tahu. Bapaknya sudah meninggal ketika dia masih satpam. Kecelakaan karena mabuk. Wah, ini harapan masa depan yang suram. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sampai hari ini dia masih ada di BRI Ponorogo sana. Dan dia selalu mencapai target. Dia bisa sekolahkan adiknya sampai lulus UGM. Dan adiknya sekarang pegawai negeri di Jogja. Teknik kimia murni adiknya. Kakaknya yang membiayai. Dengan kerja keras sebagai satpam. Akhirnya sebagai kerja di bank di BRI. Dan bukan rata-rata. Tapi dia melesat. Sampai dia mendapatkan penghargaan. Saya percaya tidak ada yang mustahil juga bagi orang yang percaya. Amin. Sekalipun menurut kacamata dunia tidak ada harapan. Dan saya mendengar karena bulan Februari dia menikah, dia sudah punya rumah di Madiun ini. Halo, ndak gini terus. Tetapi sekarang begini, dia biayai adiknya, dia suplai ibunya, dia punya rumah. Itu Tuhan yang ajaib. Saya yakin kita semua pasti bisa. Nah sekarang tengok kanan kiri, tunjuk. Kamu pasti bisa, kanan kirimu. Oke? Terus katakan lagi, tidak ada yang mustahil bagi kamu yang percaya. Mari kita bangkit berdiri bersama. Berapa banyak yang mendengar firman Tuhan dan mulai nangkep. Dan kamu percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Angkat tanganmu. Yang berani percaya seperti itu. Angkat tanganmu. Oke, mulai nangkep ya anak muda. Bahwa tidak ada yang mustahil kalau kita punya kasih karunia yaitu Yesus Kristus. Dan kita taat kepada Tuhan. Nah, sekarang serahkan dirimu kepada Tuhan. Saya akan berdoa. Yesus Tuhan. Aba ya Bapa, di dalam nama Yesus hamba datang kepadamu. Aku sampaikan apa yang menjadi pesanmu kepada anak-anak muda di tempat ini. Tuhan, mataku ingin melihat bahwa generasi muda ini adalah generasi penerus yang akan menjadi terang, yang akan menjadi saksi, bahkan mempengaruhi kota Madiun, mempengaruhi teman-teman mereka. Sehingga semuanya bisa melihat Engkau Yesus hidup dalam diri anak-anak muda di tempat ini.
Sadarkan kami Roh Kudus, buat kami mengerti akan hal ini. Sehingga benar-benar hidup kami berubah. Hidup kami bukan saja sebagai orang Kristen yang biasa-biasa, karena kami sedang menyembah Tuhan yang luar biasa. Dan kami percaya bahwa hidup kami juga luar biasa. Sekarang setiap anak-anak-Mu yang percaya tidak ada yang mustahil, tolong kami Tuhan, untuk kami menikmati Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang percaya tidak ada yang mustahil, bagi kita juga yang percaya kepada Tuhan, taruh tanganmu di dadamu. Dan saya akan berdoa, Bapa tolong akan kami semuanya, lihatlah respon anak-anakmu. Ketika hati mereka terbuka dan mereka rela untuk melakukan firman-Mu. Karena Engkau Yesus ada dalam diri kami, maka kami percaya tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya kepadamu. Kami adalah generasi-generasi Yosua yang akan memproklamirkan bahwa Yesus itu hidup sehingga ada banyak jiwa diselamatkan. Tolong kami di dalam nama Yesus, pengurapan-Mu turun atas kami semuanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Roh Kudus, Engkau bekerja dan melanjutkan sampai tujuan-Mu terjadi. Amin. Waktu saya kembalikan, silakan duduk. Baik, terima kasih Bu Ella untuk kebenaran firman Tuhan. Teman-teman semua diberkati. Tuhan, meskipun hujannya cukup deras, tapi suaranya Ibu Ella mengalahkan hujan ini yang luar biasa. Ya, Ibu dan teman-teman semua, saya mohon izin. Saya mau izin karena RGS itu saya minta agak sedikit lama untuk WCC-nya, remajanya. Dan malam hari ini kebetulan firman Tuhannya, bukan kebetulan ya, saya pikir saya yang ngasih temanya ini tentang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil gitu ya. Dan tadi Bu Ella sudah menyaksikan cinta kasihnya Tuhan terhadap seorang kenalan jemaat yang Tuhan percayakan, ya meskipun cuman hanya bekerja sebagai satpam, tapi luar biasa Tuhan memberkati hidupnya. Dan kita punya kesaksian yang baik juga. Ya, teman-teman semua bisa enggak ya Saudara Michael bantuin itu Vano itu bisa maju ke depan enggak? Ya, teman-teman, ini teman kita adalah Gevano. Sejak bulan September 2020 ketika ia latihan basket, ia jatuh. Dan ia divonis mengidap tumor di bagian tulang belakangnya. Hari ini kita melihat dia bisa berusaha berjalan. Karena kita punya Tuhan yang besar ya. Sini. Nah, duduk di sini, cerita bentar Vano. Salam semuanya. Saya akan bersaksi hari ini. Ini kejadian sudah lama, September tahun 2019. Awalnya saya latihan basket seperti biasa, sparring dengan antar SMP. Tapi saat itu kejadian jatuh saat pertandingan dimulai. Saya jatuh terduduk. Lalu 10 hari kemudian setelah jatuh itu kaki saya mulai lemas dan dibuat jalan itu kayak sempoyangan gitu. Setelah itu mulai lemas itu dibawa ke Sogaten dan divonis di ronsen tidak ada tulang yang patah. Akhirnya dokter Sogaten merekomendasikan ke dokter Sudono yang alatnya lebih lengkap. Di Rumah Sakit Sudono saya di MRI dilihat dan hasilnya itu ada tumor ganas di tulang belakang di ruas 56, tumor ganas. Lalu setelah itu papa mama mulai nangis, panik gitu. Ya tahu orang tua kan kayak gitu.
panik. Terus malamnya kita doa bersama. Tuhan, kami mohon semoga yang dialami anakku ini bukan tumor ganas. Setelah itu beberapa hari kemudian Rumah Sakit Sudono merekomendasikan ke Rumah Sakit Muwardi Solo. Di Muwardi Solo itu antri 1 bulan baru ditangani. Dan dokter bilang kita melakukan cek ulang, kita nggak percaya sama hasil vonis dari Madiun. Dicek ulang, itu operasi pertama itu di tulang belakang, diambil sampelnya. Terus beberapa 2 bulan itu dicek hasilnya, puji Tuhan bukan tumor ganas. Setelah itu dokter bilang, kamu ini anak beruntung, orang yang tulangnya bengkok aja 12 bulan belum ditangani, kamu 3 bulan udah ditangani. Saya bersyukur itu bisa ditangani dengan cepat. Terus setelah 3 bulan vonis bukan tumor ganas, dioperasi, panjangnya sekitar 30 cm di tulang belakang, diambil dan mulai perlahan menangani terapi-terapi gitu. Dan puji Tuhan sekarang sudah bisa jalan pakai tongkat. Ya, luar biasa ya. Terima kasih Vano. Teman-teman, dia ini meskipun tidak pernah datang ibadah di remaja onsite, tapi Vano ini rajin ikut menara doa. Ya, menara doa Google Meet kelompoknya Saudari Grace. Tiap hari Selasa malam ngapalkan Kejadian sampai Wahyu, belum sampai Wahyu ya, bagian Keluaran. Ya, saya percaya orang yang setia dengan Tuhan tidak pernah dikecewakan. Amin. Nah, jadi teman-teman tolong setia ya. Setelah selesai ibadah ini kita memang akan masuk ibadah Zoom lagi karena beberapa hal, dan kita akan menunggu kondisi bagaimana. Meskipun orang bilang nggak ada PPKM, tapi saya pikir kita Zoom aja supaya yang dari luar kota, dari Ponorogo, dari Magetan juga bisa mengikuti lagi. Mereka teman-teman kita bisa mengikuti lagi. Kalau di Zoom itu bisa 40 lebih, hari ini yang hadir 45, ya 45 jemaat. Terima kasih untuk kesetiaan dari teman-teman semua sepanjang 2021 ya. Kita penuh dengan tantangan dan keterbatasan, tetapi Anda semua setia datang dan melayani Tuhan. Nah, sebelum kita masuk acara berikutnya, saya mengundang bagi yang berulang tahun pada bulan Desember, tolong berdiri di tempat saja. Baik, 3 orang yang berulang, 4. Ada yang ulang tahun pernikahan? Enggak ada ya? Oh ya, enggak ada. Ya, kalau Anda ulang tahun pernikahan berarti nanti Anda menghadap saya akan dikonseling. Ya, baik kayak gini. Mari sama-sama kita doakan terlebih dahulu teman-teman kita yang berulang tahun di bulan ini. Bapa di surga, kami mengangkat tangan bersama-sama mohon anugerah Tuhan berkenan memberkati untuk teman-teman kami yang berulang tahun di bulan Desember. Kiranya berkat damai sejahtera Allah, hikmat yang datang daripada Tuhan menyertai, memberkati teman-teman semua, studi dan apa yang direncanakan ke depan dijadikan berhasil. Berikan umur panjang, berikan kekuatan kesehatan, menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk teman-teman, nanti selesai ibadah bisa mengambil souvenir di depan pintu.